Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, sebuah kisah yang cukup masyhur dan melegenda ialah kisah petualangan Buluqiyah yang mencari Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan ia mengelilingi dunia hingga 50 tahun lamanya dan banyak bertemu dengan hal-hal aneh dalam perjalanannya. Bahkan ia juga sempat bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana kisah perjalanannya dalam menjelajahi dunia? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat saleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islami menarik lainnya. Dikisahkan dari At-Salabi, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang ulama besar bernama Isya di kalangan Bani Israel. Setiap saat Isya sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menumbuhkan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran, kemudian dia kumpulkan menjadi satu halaman. Pada akhirnya dia menyembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya peti itu terkunci mati, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan. Hingga suatu ketika menjelang akhir hidupnya, ia berwasiat kepada anaknya yang bernama Buluqiyah untuk menjadi seorang hakim di kalangan Bani Israel. Dan setelah kematian ayahnya, Buluqiyah pun menjadi seorang hakim di kalangan Bani Israel. Hingga suatu ketika Buluqiyah melihat sebuah peti yang terkunci di gudang. Hal ini membuatnya penasaran dan bertanya kepada ibunya tentang peti tersebut. Namun sang ibu tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam peti itu, serta tidak mengetahui juga kunci peti itu disimpan, dan tidak ada petunjuk apapun tentang peti tersebut. Dengan rasa penasarannya, akhirnya Buluqiyah pun membuka paksa peti tersebut. Setelah ia berhasil membuka peti itu, ia menemukan di dalamnya terdapat suatu lembaran kertas yang bertuliskan tentang sifat-sifat junjungan para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Setelah Buluqiyah membacanya, kemudian ia keluar dari rumahnya dan menemui para pembesar Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di lembaran yang ia temukan. Seketika itu kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Buluqiyah. Mereka mengatakan beraninya ayah Buluqiyah menyembunyikan yang diketahuinya, tetapi ia tidak menyampaikan kepada kaum Bani Israel. Hal ini pun lantas membuat mereka marah. Tak lama kemudian, Buluqiyah berpamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinan dan niat yang tulus, Buluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk yang pasti di mana Nabi Muhammad SAW berada. Buluqiyah pun memulai petualangan yang sesungguhnya, membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Kemudian tibalah Buluqiyah di sebuah tempat yang mana tempat itu terdapat ular yang sangat besar. Ular itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian Buluqiyah mengucapkan salam. Maka sekelompok ular itu bertanya kepada Buluqiyah, "Dari golongan manakah engkau, wahai makhluk Allah?" Buluqiyah pun lantas menjawab bahwa dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Namun sayangnya ular itu tidak memberikan jawaban. Diketahui bahwa ular yang ditemuinya itu ialah ular yang berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, maka ular-ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Kejadian yang ia temui membuatnya bingung serta takjub atas apa yang ia temui.
Perjalanan Balukia pun terus berlanjut. Tanpa sadar ia telah melalui 7 lautan semata-mata hanya ingin bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika ia tiba di suatu tempat yang sangat aneh. Di tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka pohon tersebut mengeluarkan sinar yang sangat menyilaukan, sehingga tak ada sepasang mata pun yang mampu untuk melihatnya. Di tempat ini juga ia menemukan pohon dengan buah yang besar-besar. Ketika hendak Balukia mengambil buah tersebut, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai Khoti." Kemudian Balukia pun mundur dan duduk di tengah kebingungan dalam situasi yang dialaminya itu. Dalam kebingungannya, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka terdapat pedang yang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka pun bertanya, "Siapa engkau dan bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Balukia pun menjawab, "Aku dari kalangan Bani Israel. Namaku adalah Balukia." Balukia pun bertanya, "Lalu siapakah kalian?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Kami berasal dari langit, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kami ke bumi dan memerintahkan kami untuk memerangi jin yang kafir." Di tengah kebingungan tersebut, kemudian Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba Balukia melihat ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia pun mendekatinya dan mengucapkan salam. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapakah engkau?" Lantas Balukia menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lantas siapakah engkau?" Malaikat itu menjawab bahwa dirinya ditugaskan Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Balukia bertanya lagi, "Apa 2 baris yang ada di keningmu itu?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Tak sampai di situ, Balukia pun melanjutkan perjalanan panjangnya. Ia dikejutkan dengan sosok malaikat yang sangat besar. Malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Balukia lantas mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukia pun bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian malaikat itu berkata, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam lautan. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa." Keanehan demi keanehan terus dialaminya. Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya itu. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad SAW sangatlah menggebu-gebu. Hingga akhirnya Balukia pun tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, maka langit terlihat berwarna biru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan penanganan gunung itu kepada seorang malaikat yang apabila hendak menggoncangkan sebagian bumi, maka dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka dia mengizinkan kepada malaikatnya itu untuk memotong lapisan desa tersebut dari bumi. Kemudian Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang terdapat di belakang gunung ini?" Malaikat itu pun menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan tidak ada malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah. Dan di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia.
Tidak ada seorang pun mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu, kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung lagi. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Baluqiyah pun mengucapkan salam kepada mereka. Mereka lantas menjawabnya. Lalu Baluqiyah bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian?" Maka makhluk itu menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Kemudian Baluqiyah bertanya tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Baluqiyah pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang sangat luas. Di sana dia menemukan dua ikan yang sangat besar. Kemudian kedua ikan itu bertanya kepada Baluqiyah, "Siapakah engkau, hai makhluk Allah?" Lantas Baluqiyah menjawab, "Aku adalah Baluqiyah. Aku dari kalangan Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua ikan ini memberinya roti. Setelah Baluqiyah memakan roti tersebut, ia tidak pernah merasakan lapar lagi. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya Baluqiyah tiba di suatu tempat. Di sana ia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu berada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada sebuah hidangan yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah kemudian mendekati burung itu, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Siapakah engkau?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah untuk mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa. Ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah, keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkan aku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Baluqiyah pun memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu kembali seperti keadaannya semula. Maka Baluqiyah bertanya kepada burung tersebut tentang kehidangan itu. Burung itu pun menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." Baluqiyah bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu pun lantas menjawab, "Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar hal itu, Baluqiyah memutuskan diri untuk tinggal di tempat itu untuk bertemu Nabi Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Hingga suatu hari ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah lantas berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir pun menjawabnya. Baluqiyah bertanya, "Wahai Abdul Abbas Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang dirinya." Maka Nabi Khidir menjawab, "Wahai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan aku pun tidak bertemu dengannya sekarang ini. Wahai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu saat ini?" Baluqiyah pun lantas menjawab, "Aku tidak tahu." Nabi Khidir pun berkata, "Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan. Maukah engkau aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" Kemudian Baluqiyah pun bersedia dengan tawaran Nabi Khidir tersebut. Nabi Khidir kemudian menyuruhnya untuk memejamkan matanya. Dalam riwayatnya,
Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku ini. Kemudian aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku dan aku mengucapkan salam kepada ibuku." Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan sangat cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan semua hal yang dialaminya selama perjalanannya. Ia menceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban-keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun dalam rangka mencari Nabi Muhammad itu juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Dan menurut sebuah riwayat, Baluqiyah dianugerahi usia yang panjang, yakni berumur 1000 tahun. Sahabat soleh beriman, kisah ini adalah kisah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sebuah sandaran. Jadi kita hanya menjadikan kisah ini sebagai sebuah pengetahuan, lalu kemudian mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.